Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League, yang dua-duanya adalah pertandingan London Derby. Pertandingan pertama antara Fulham versus Arsenal, yang berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dan pertandingan kedua adalah antara Tottenham Hotspur versus Chelsea, yang berakhir untuk kemenangan Chelsea secara dramatis dengan skor 3-4. Dengan hasil akhir ini teman-teman, berarti untuk sementara Chelsea berada di peringkat nomor 2 dan Arsenal berada di peringkat nomor 3 di klasmen English Premier League dengan selisih poin antara Chelsea dengan Liverpool adalah 4 poin dan antara Arsenal dengan Liverpool adalah 6 poin. Tapi kita semua tahu bahwa Liverpool masih punya satu pertandingan di tangan karena pertandingan mereka yang merupakan pertandingan derby ya, Merseyside Derby melawan Everton ditunda akibat cuaca buruk. Selain itu juga teman-teman, Chelsea untuk sementara ini adalah tim yang paling produktif di English Premier League setelah 15 pertandingan. Karena Chelsea berhasil mencetak total 35 gol. Dan selain itu juga yang mencetak gol bagi Chelsea sekarang sudah ada 10 pemain. Top skornya memang adalah Cole Palmer, tapi selain Cole Palmer ada juga Nicholas Jackson, Madueke, Sancho, dan ada banyak pemain-pemain dari Chelsea lainnya yang bisa mencetak gol. Sedangkan dari Arsenal dengan hasil imbang lawan Fulham, berarti ini adalah hasil imbang kelima bagi Arsenal dari 15 pertandingan awal mereka musim ini. Artinya Arsenal adalah tim yang paling banyak mencatat hasil draw di antara tim-tim yang berada di zona 5 besar di klasmen sementara English Premier League. Gimana caranya Arsenal bisa juara kalau kebanyakan bermain imbang? Kan sangat disayangkan ya. Padahal lawan Fulham ini Arsenal lah yang menciptakan jauh lebih banyak peluang daripada Fulham. Yang dari catatan saya, Fulham hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya. Tapi ya itulah sekarang kesulitan bagi para pemain Arsenal, yaitu dalam urusan melakukan finishing. Tapi sebelum saya memberikan analisa dari dua pertandingan London Derby ini, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder. Karena hingga hari ini teman-teman, total subscribers dari channel YouTube Triple B telah melewati 1.067.000 subscribers. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten agar channel ini bisa berkembang lebih pesat lagi. Nah, maka itu sekarang jika teman-teman melihat ada 2 play button kan di sini. Yang pertama silver, yang kedua gold. Ya, ini bisa berada di sini, ini 2 play button ini bisa berada di sini, ya karena dukungan dari teman-teman. Maka itu seperti yang selalu saya katakan bahwa tanpa dukungan kalian, channel YouTube Triple B tidak akan bisa berkembang sepesat seperti sekarang ini. Tapi jangan khawatir, walaupun sekarang jumlah subscribers sudah melewati 1 juta, tapi tetap saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan tentunya fair. Maka itu saya ingatkan kembali bahwa singkatan dari Triple B bukan saja Bola Bung Binder, tapi juga artinya Binder bukan buzzer. Senggol dong! Boleh dong bercanda sedikit ya. Oke, sekarang saya ingin memberikan analisa dulu dari pertandingan pertama antara Fulham versus Arsenal. Yang di atas kertas, seharusnya Arsenal bisa meraih kemenangan. Karena kita tahulah materi pemain dari Arsenal jauh lebih bagus daripada materi pemain dari Fulham. Tapi kesulitan Arsenal adalah pada saat mereka berhadapan dengan tim yang sistem permainannya itu defensif. Bahkan bisa dikatakan ultra defensif. Artinya, ya kalau nggak parkir bus, ya parkir pesawat. Atau mungkin parkir panser lah. Itu yang dilakukan oleh para pemain Fulham. Karena Arsenal memang tidak punya striker predator. Mereka tidak punya striker murni. Jadi tentu pada saat berhadapan dengan tim yang memang bermain ultra defensif, tentu akan sulit bagi para pemain Arsenal untuk bisa mencetak gol. Dan ini berkali-kali terjadi di pertandingan-pertandingan Arsenal, bukan saja di awal musim ini, tetapi juga musim lalu. Maka itu saya nggak ngerti kenapa manajemen dari Arsenal tidak mencari striker
Ya bukan berarti harus membeli striker yang sudah matang, tapi cobalah cari striker-striker muda yang nanti bisa dipoles. Contohnya seperti di Chelsea kan, ada Nkunku dan juga Jackson. Walaupun tidak selalu mencetak gol, dua striker tersebut, tetapi pergerakan-pergerakannya ya beda banget lah. Jadi kita bisa melihat perbedaannya ketika ada tim yang bermain dengan striker murni yang bisa mengganggu konsentrasi para pemain tim lawan, dan pada saat ada tim yang bermain dengan yang namanya itu striker palsu. Ya, kalau striker palsu itu lebih banyak gocek kiri, gocek kanan, tapi kalau striker murni itu lebih banyak menghancurkan fokus dari para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan. Jadi seperti Liverpool, ada Jota dan Nunes, walaupun memang mereka tidak selalu mencetak gol, tapi juga membantu Salah atau Diaz untuk bisa mencetak gol, bahkan Gakpo. Sama juga seperti di Chelsea kan, tadi sudah saya sebut ada yang namanya striker murni. Ada juga di City kan Haaland. Ya Haaland sih memang luar biasa banyak mencetak gol. Jadi Arsenal ini memang kekurangan striker predator. Jadi ya percuma mau menciptakan sampai 100 peluang, tapi kalau gak bisa konversi, ya sama juga bohong. Tapi memang permainan dari Arsenal ini bagus sekali, ya, dengan mengandalkan Saka, Trossard atau Martinelli, ada Kai Havertz juga di tengah, bahkan Declan Rice, ada Jorginho, ada Odegaard. Ini ofensif banget para pemain yang diturunkan oleh Mikel Arteta, karena tentu dia mengincar kemenangan. Pada saat City kan imbang lagi. Tapi saya melihat problem dari Arsenal itu berada di pertahanan, karena kali ini mereka tidak bisa memainkan fullback kanan yang murni, ya kan, atau natural back kanan. Karena yang dimainkan adalah Partey. Partey itu beberapa kali dilewati oleh para pemain Fulham, meskipun mereka juga sulit untuk bisa menciptakan peluang. Namun kan pada saat para pemain Arsenal itu menyerang, terlihat ada ruang yang sedikit terbuka di lini tengah, karena Arsenal totally offensif di pertandingan ini. Mereka coba untuk meraih kemenangan. Maka itu Fulham bisa mencetak gol mengandalkan yang namanya itu through pass. Itu enak banget, through pass kepada Raul Jimenez kan. Kalau nggak salah itu Kivior yang terlambat, kemudian Saliba juga terlambat untuk menutup ruang, dan Jimenez bisa melakukan finishing. Jika saya tidak salah, Jimenez ini sebelumnya pernah diincar oleh Manchester United pada saat dia masih bermain bagi Wolves. Tapi ya sekarang dia bermain di Fulham. Dan ada Emil Smith-Rowe juga, mantan pemain dari Arsenal. Ada Ben Leno juga yang banyak melakukan save. Dan Arsenal ini yang saya bingung, terlalu mengandalkan Saka, dan Saka juga ya cara permainannya itu sebetulnya sudah bisa dibaca. Karena dia hanya akan otak-atik bola kalau nggak dia crossing tajam, kalau nggak dia shooting. Sedangkan di sebelah kiri Trossard lebih banyak melakukan pergerakan tanpa bola, Havertz juga sulit mendapatkan ruang. Walaupun peluang dari Arsenal itu banyak, tapi juga mereka kesulitan untuk bisa menciptakan yang namanya peluang on target. Sampai akhirnya mereka bisa mencetak gol lagi-lagi dari set piece dan dari corner. Golnya sih bagus, Declan Rice memberikan umpan, kemudian disundul oleh Havertz, sundul atau disontek itu oleh Havertz, saya lupa, kemudian ada Saliba yang bisa melakukan finishing. Bagus, gol yang bagus ini kan, secara skenario set piece ini bagus. Tapi apakah memang harus mencetak gol terus-menerus dari set piece? Kan nggak bisa seperti itu juga, pasti nanti akan dibaca oleh para pemain tim lawan kan. Walaupun kemudian Arteta juga melakukan banyak sekali perubahan, bahkan Odegaard ditarik keluar, tapi nggak akan bisa mencetak gol. Gabriel Jesus juga dimainkan, nggak bisa. Karena ya sudah kebaca permainan dari Arsenal terlalu banyak mengandalkan Saka atau Martinelli atau Trossard. Dan Kai Havertz pun akhirnya di lock sampai dia memang harus diganti. Jadi intinya masalah bagi Arsenal itu adalah dari conversion rate, dari permainan bagus. Ya tapi kan ini yang sekarang menjadi dilema, mau main bagus tapi gak bisa menang buat apa? Sama juga bohong. Maka itu Arsenal berakhir dengan hasil imbang. Ini berat sekarang bagi Arsenal. Padahal pada saat City ini lagi formnya ini lagi menurun, inilah momennya bagi mereka untuk bersaing di papan atas. Kejar dong Liverpool, yang ada mereka terkejar oleh Chelsea. Justru sekarang Chelsea yang berada di peringkat nomor 2 untuk kedua kalinya secara beruntun ya. Artinya di 2 pekan terakhir nih, Chelsea justru berada di atas Arsenal. Sebelumnya juga mereka berada di atas Arsenal. Dan Chelsea, saya kaget mereka bisa comeback setelah tertinggal dengan skor 2-0. Oke lah, Tottenham Hotspur memang formnya lagi menurun. Ya, bahkan dengan kekalahan ini berarti Tottenham sekarang sudah terlempar lah dari zona papan atas, bahkan sekarang mendekat ke zona papan bawah. Kan mereka sekarang peringkat nomor 11 ya. Tapi ya sebetulnya Tottenham juga tidak bermain buruk. Cuma ya masalah mereka terlalu banyak membuang peluang. Karena Chelsea itu memang masalahnya itu berada di lini pertahanan. Lini pertahanan Chelsea itu berkali-kali sudah saya katakan itu gak solid. Tapi hebatnya Chelsea, ya seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya, pada saat saya membuat analisa dari pertandingan Chelsea lawan Southampton, main di Southampton, itu
Maresca walaupun melakukan rotasi, tapi Chelsea ini masih bisa menang. Jadi untuk pertandingan London Derby ini, Maresca kembali melakukan 7 perubahan di lineup, tapi gila tetap menang Chelsea. Mental para pemainnya kuat karena para pemain bermain tanpa beban, sebab Chelsea memang dari awal musim tidak diunggulkan. Nah inilah bedanya pada saat memang Chelsea tidak diunggulkan dan mereka mengandalkan pemain-pemain muda, terlihat mereka bermain lepas. Saya pikir kalau ketinggalan 3-0 pun Chelsea masih akan bisa kejar karena di depan tuh mereka terlalu bagus. Bukan soal skill, tapi koneksi antara para pemain ini bagus sekali. Siapapun yang akan main, mereka tahu konsepnya. Pada saat satu pemain menguasai bola, pemain lain harus bergerak tanpa bola untuk mengacaukan konsentrasi dari para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan. Dan itu yang mereka lakukan. Walaupun Tottenham Hotspur bisa mencetak gol, memang memanfaatkan kesalahan dari Cucurella kan, Cucurella. Nah ini bahaya juga nih pemain ya kan. Pada saat itu dia mengejek Haaland. Nah dia 2 kali kan terselipkan. Kemudian Tottenham Hotspur bisa mencetak 2 gol. Nah ini Cucurella ini harus hati-hati nanti di next match. Walaupun dia bermain buruk, tapi hebatnya di babak pertama kan dia bermain buruk, tapi hebatnya babak kedua bisa berbeda permainannya. Dan Maresca tidak menarik dia keluar sampai menit 90 loh. Artinya Maresca ini tetap percaya, memberikan confidence kepada Cucurella agar dia tetap bermain. Dan dia bermain baik setelah dia melakukan 2 kali kesalahan. Tapi gol dari Tottenham juga bagus. Yang satu kan si Solanke mencetak gol, Johnson memberikan umpan, satu lagi Kulusevski. Tapi Sancho, ini pemain yang membuat perbedaan dengan skill individunya dan finishingnya. Maka itu saya bingung, kenapa Erik ten Hag membuang dia? Kenapa? Musim lalu pada saat dia dibuang, dia membawa Dortmund masuk ke final Liga Champions. Musim ini lagi mainnya bagus di Chelsea. Jadi gak salah juga dong Ten Hag dipecat. Ya kan, sebagai pelatih dari Manchester United. Udahlah, jauh-jauh aja Anda. Ya kan, gak perlu mengganggu para pemain MU lainnya. Semua dibuang. Padahal semua yang dibuang itu lagi perform. Onana lihat saja kayak apa tuh main yang lawak dia. Waktu kemarin Nottingham Forest. Tapi ya, saya gak mau membahas lebih lanjut lah soal Manchester United. Capek juga. Walaupun saya punya confidence nih pelatih baru mereka nih seharusnya bisa mengangkat mereka lah. Tapi anyway, itu gol yang bagus dari Sancho. Setelah itu baru kerannya kebuka. Palmer hampir mencetak gol, Neto kalau nggak salah juga di save. Dan kemudian Chelsea bisa menyamakan kedudukan itu di babak kedua ya. Chelsea menyamakan kedudukannya. Saya udah lupa nih karena terlalu asik nih ngomongin Chelsea ya. Nah, saya harus lihat lagi. Saya udah lupa. Nah, ini kan. Nah, Chelsea kemudian menyamakan kedudukan betul di babak kedua kan. Dari Cole Palmer penalti kan, karena memang dia dilanggar oleh Bissouma. Dia bisa melakukan finishing yang baik. Enzo mencetak gol setelah Cole Palmer skill individu, what a goal. Dan kemudian Cole Palmer lagi mencetak gol dari penalti. Panenka luar biasa pada saat dia di-foul oleh Pape Sarr. Jadi para pemain Tottenham ini punya banyak sekali peluang, bahkan lebih banyak peluang daripada Chelsea. Peluang yang berbahaya ini yang saya hitung ada 6. Bahkan Son tuh di babak kedua sudah onside ya, tapi dia gagal melakukan finishing. Jadi para pemain Tottenham Hotspur juga salah, tidak bisa memanfaatkan begitu banyak peluang karena memang backline dari Chelsea ini memang nggak solid. Chelsea tidak punya leader di pertahanan. Walaupun Caicedo kali ini bermain sebagai fullback kanan ya. Dan kemudian Son bisa mencetak gol di masa injury time. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari pertandingan Tottenham Hotspur versus Chelsea? Yang pertama, mental para pemain Chelsea kuat. Walaupun mereka tertinggal 2-0, mereka fokus pada konsep permainannya. Cepat mengalirkan bola. Pada saat perlu mengandalkan skill individu, mereka perlu mengandalkan skill individu. Pada saat mendapatkan ruang, mereka harus mengambil keputusan. Itu yang mereka lakukan. Dan yang kedua, mereka tidak harus memberikan bola itu kepada striker mereka Nicholas Jackson, tapi mereka harus memberikan bola kepada pemain yang free. Itu juga mereka lakukan sehingga mereka bisa comeback setelah tertinggal 2-0 dari Tottenham Hotspur. Arsenal harus belanja pemain, Arsenal harus membeli striker di nanti bursa pada saat nanti jendela transfer dibuka ya di musim dingin ya di bulan Januari, jika mereka ingin bersaing di papan atas. Kalau enggak, ya saya gak yakin lah mereka bahkan akan menyelesaikan musim ini dengan berada di top 4 karena kita tahu ada tim-tim lain yang dari bawah ini sedang naik ke atas. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.